Dan telah kita ketahui bersama, wa afdalu wa awwalu fardin huwal imanu billahi wa rasulih. Dan amal yang paling afdal, amal yang paling utama, keperduan yang paling afdal, keperduan yang paling utama. Afdalu wa awwalu fardin. Seafdal kefarduan, seutama-utama kefarduan adalah huwal imanu billahi wa rasul, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semua amal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang paling afdal di antara itu semuanya adalah al-imanu billah wal imanu bi rasulillah. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Jadi cara kita, jadi ibadah kita, amal kita yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Seafdal amal secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, ketika kita beriman kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya iman, maka kita telah mengerjakan maka kita telah mengerjakan seafdal amal. Maka kita telah mengerjakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiqadu an la ilaha illallah faqat la yakfi ma lam yuqran bi'tiqadi anna Muhammadar Rasulullah. Dan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja, la yakfi, tidak cukup, ma lam yuqran, jikalau tidak dikaitkan atau jikalau tidak disandingkan, bi'tiqadi, dengan keyakinan, anna Muhammadar Rasulullah, dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi dari dua kalimat syahadat ini saling berkaitan satu sama lainnya. Tidak bisa kita hanya meyakini asyhadu an la ilaha illallah saja. Disyaratkan juga dia harus meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya dia dikatakan muslim dan mukmin dan amal ibadahnya diterima. Kalau dia hanya meyakini asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi dia tidak meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak dikatakan seorang muslim, mukmin, dan amal ibadahnya tidak akan diterima. Dalilnya dari Al-Quran apa? Qul ati'u, qala ta'ala, Qul ati'u Allah war Rasul. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Akan tetapi jika mereka berpaling, fa in tawallaw, jikalau mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, atau beriman kepada salah satunya saja, tidak kepada kedua-duanya, dia hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Fa in tawallaw, jikalau mereka berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir. Apa ibaratnya diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran? La yuhibbul kafirin. Jadi orang yang berpaling dari beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, Allah beri gelar dengan apa? Kafirin. Berarti dia tidaklah orang yang muslim dan mukmin. Apa makna daripada ayat ini? Artinya la yuhibbullahu man tawalla. Jadi Allah tidak mencintai orang yang menentang atau orang yang berpaling. Man tawalla, orang yang berpaling. Anil imani billah, daripada beriman kepada Allah, war rasul, dan beriman kepada Rasulullah. Likufrihim, karena kekufuran mereka.
Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Rasulullah, atau dia hanya beriman kepada salah satu keduanya, Allahu la yuhibbuhu, Allah tidak mencintainya. Dan Allah beri gelar dia di dalam ayat tadi dengan sebutan al-kafirin. Wal muradu bi ta'atillahi war rasul fi hadhihi al-ayah. Dan yang dimaksud dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah di ayat ini, ayat yang tadi yang di atas, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalimat ati'u di situ, apa makna taat di situ? Al-imanu bihima, adalah iman kepada keduanya. Kita percaya kepada Allah, kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran ini, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang menafsirkan ati'u di sini adalah makna dengan bermakna iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Siapa itu? Ulama. Salah satunya siapa? Al-Imam At-Tabari. Beliau menafsirkan Qul ati'ullah, at-ta'at di sini huwal imanu bihima. Kata ta'at di sini maknanya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Siapa tadi yang menafsirkan? Al-Imam At-Tabari. Fahadha dalilun, maka ini adalah dalil ala anna man lam yu'min billah, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia dianggap adalah orang kafir atau dianggap non muslim. Wa anna Allah la yuhibbuhu likufrihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya karena kekufurannya, karena dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan dia tidak beriman kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya iman. Walaupun baik akhlaknya, walaupun dia dermawan kepada manusia seluruhnya, kalau akhlaknya subhanallah, selalu membantu fakir miskin, selalu membantu anak-anak yatim, selalu memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam, tidak pernah menganggap remeh kepada semua makhluk, tidak pernah berkata sombong, tidak pernah berperilaku angkuh, tidak. Hasuna akhlaquh atau hasuna khuluquh, bagus akhlaknya, dan banyak membantu dan banyak membantu manusia, bahkan dia banyak membantu umat Islam. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah ataupun dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka maka kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada ganjarannya nanti di akhirat. Dia tetap dikatakan adalah orang kafir. Dia tetap akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala pasti mencintainya, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan rezeki kepada seseorang, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu. Tidak, belum tentu. Bisa jadi itu cobaan kepadanya, bisa jadi itu ujian kepadanya. Bisa jadi itu karena cintanya Allah kepadanya, bisa jadi karena murkanya Allah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dia cintai, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak dia cintai. Buktinya orang kafir banyak harta-hartanya. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka bersyukurlah kita. Kita diberikan keimanan yang sebenar-benarnya. Kita diberikan rezeki iman yang sangat kita syukuri ini. Kita diberikan iman. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Rasulullah mengatakan, innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai, begitu juga kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til iman illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dia cintai. Faman qala innallaha yuhibbul mu'minina wal kafirin li'annahu khalaqal jami'. Maka orang yang mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin dan orang kafir. Ada orang mengatakan seperti itu. Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah cintai, baik dia mukmin, baik dia kafir. Kalau ditanya apa alasannya? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Mereka akan mengatakan li'annahu khalaqal jami'. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruhnya. Jadi dia menjadikan alasan Allah mencintai seluruh makhluk, baik yang muslim ataupun yang kafir, karena Allah menciptakan seluruhnya. Maka orang yang seperti ini faqad kadzdzabal Qur'an, maka dia telah mendustai Al-Qur'an. Orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai orang kafir dan orang mukmin seluruhnya karena dia menciptakannya, maka dia telah mendustai Al-Qur'an. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, Allahu khalaqal jami'. Ya, memang betul Allah menciptakan seluruhnya. Lakin la yuhibbul kull. Akan tetapi Allah tidak mencintai seluruhnya. Akan tetapi apa? Allah hanya mencintai orang muslim yang taat, dan Allah membenci orang kafir yang maksiat. Memang betul Allah menciptakan seluruhnya, tapi Allah tidak mencintai seluruhnya. Allah hanya mencintai orang muslim yang taat, dan Allah membenci orang kafir yang maksiat. Al-fardu ala kulli mukallaf. Kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf. Jadi orang yang mukallaf sebagaimana telah kita ketahui, huwal balighul aqil alladzi balaghathu da'watul Islam. Jadi seseorang dikatakan mukallaf ketika dia memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama al-baligh, dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Dengan tanda-tanda yang telah disebutkan para ulama. Yang kedua akil, dia adalah orang yang berakal. Dan yang ketiga alladzi balaghathu da'watul Islam, yang telah sampai kepadanya dasar dakwah Islam. Apa itu dasar dakwah Islam? 2 kalimat syahadat. Dia telah mendengar 2 kalimat syahadat, maka dikatakan dia telah sampai kepadanya dakwah Islam. Wa'lam anna an-nutqa bisyahadataini ba'da al-bulugh. Ketahuilah bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat ba'dal bulughi, setelah dewasa, fardun ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap mukallaf, marratan wahidatan, 1 kali seumur hidup, marratan wahidatan fi umrihi, 1 kali seumur hidup, biniyatil fardi, dengan niat melaksanakan kefarduan.
dengan niat melaksanakan kewajiban. Indal Malikiyah, menurut pendapat Imam Malik, menurut mazhab Maliki. Kenapa mereka mewajibkan yang demikian? Jadi dalam mazhab Maliki, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa mereka mewajibkan hal yang demikian? Li'annahum la yujibuna at-tahiyyati fi shalah, innama hum ya'tabirunaha sunnatan. Kenapa? Karena di dalam mazhab Maliki, mereka tidak menganggap wajib, mereka tidak menganggap rukun membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Di dalam mazhab Maliki, mereka tidak menganggap ini sebagai rukun, tahiyat terakhir. Tapi mereka menganggap ini adalah sebagai sunnah. Innama hum ya'tabirunaha sunnatan. Sungguhnya mereka menganggap tahiyat itu sebagai kesunnahan. Sunnah muakkadah menurut mereka. Jadi menurut mereka itu ketika tahiyat terakhir, cukup orang yang salat itu ketika di sujud kedua di rakaat terakhir, dia mengangkat kepalanya dari dari sujud, kemudian setelah itu dia salam. Itulah di mazhab Maliki. Kalau kita tidak kan, di rakaat terakhir, di sujud kedua, setelah bangkit dari sujud kedua, kita membaca tahiyat terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu rukun bagi kita. Ketika kita tidak membaca itu, salat kita tidak sah. Tapi di dalam mazhab Maliki, mereka menganggap membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah itu adalah kesunahan. Jadi di dalam mazhab Maliki, bagi orang yang bermazhab Maliki, ketika dia misalkan salat zuhur, di rakaat terakhir, di sujud terakhir, sujud kedua, setelah bangkit dari sujud kedua, cukup bagi mereka bangkit dari sujud kedua langsung salam. Kenapa? Karena membaca tahiyat bagi mereka dan membaca salawat kepada Nabi itu sunnah bagi mereka, sunnah muakkadah. Kalau kita kan rukun. Makanya di dalam mazhab mereka, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, wajib bagi mereka setiap orang yang mukallaf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa dipahami kan? Wa inda ghairihim. Sedangkan menurut selain mazhab Malikiyah, wa inda ghairihim, dan menurut selain mereka, kasyafi'iyah, seperti mazhab Syafi'i, wal Hanabilah, dan mazhab Hambali, tajibu fi kulli salatin li sihhati shalah. Wajib dibaca syahadat di setiap salat. Kenapa? Karena itu adalah rukun daripada salat. Di dalam tahiyat itu kan ada syahadat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan bahagian daripada tahiyat. Nah, jadi selain mazhab Maliki, mereka mewajibkan membaca tahiyat, membaca syahadat ini di setiap salat. Kenapa? Karena kalau kita tidak membaca syahadat ini di setiap salat, tak sah salat kita. Berbeda dengan mazhab Maliki. Mereka menganggap membaca tahiyat itu, yang tahiyat ini di dalamnya ada syahadat, itu mereka anggap sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tidak rukun. Berbeda dengan kita mazhab Syafi'i. Jadi bagi mereka mazhab Maliki, ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, usia dewasa, dan dia mukallaf, maka wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tadi kan Ustadz yang kita sebutkan itu Malikiyah, kita sudah tahu rupanya membaca tahiyat di mereka bukanlah rukun, tapi sunnah muakkadah. Dan kita sudah ketahui bahwa di Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mewajibkan. Kenapa? Karena menjadi syarat sah salat. Karena menjadi rukun salat. Kalau tidak dibaca itu tidak sah salatnya. Lalu bagaimana dengan mazhab Abu Hanifah? Di dalam mazhab Abu Hanifah, mereka membedakan antara rukun dan wajib.
Kalau kita di dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib itu sama. Kecuali nanti di bab haji. Di dalam mazhab Syafi'i, rukun dan wajib itu sama. Kecuali nanti di bab haji. Di bab haji nanti ada rukun-rukun haji, ada wajibatul haj. Tapi selain daripada bab haji, rukun dan wajib itu sama dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, mereka membedakan antara rukun dan wajib. Jadi membaca tahiyat terakhir dalam salat, dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu adalah wajib, bukan rukun. Wajib tapi bukan rukun. Itu dalam mazhab mereka. Maka ketika ada seseorang di dalam mazhab Imam Abu Hanifah salat dia dan dia tidak membaca tahiyat, setelah dia sujud terakhir, lalu dia bangkit dari sujud terakhir, dia tidak membaca tahiyat, dia langsung salam. Maka di sini dianggap sah salatnya di dalam mazhab Abu Hanifah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib. Nah, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tadi saya ulang kembali. Di dalam mazhab Imam Malik, membaca tahiyat adalah sunnah muakkadah. Makanya mereka mengatakan setiap orang yang mukallaf atau orang yang sudah balik dan dia mukallaf, maka wajib baginya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika balik. Kenapa? Karena di dalam setiap sholatnya dia sudah wajib membaca kalimat syahadat. Karena kalau dia tidak membaca kalimat syahadat di dalam sholatnya di tahiyat terakhir, tak sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Lalu bagaimana dengan mazhab Imam Abu Hanifah? Rupanya Imam Abu Hanifah membedakan antara rukun dan wajib. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, membaca tahiyat itu adalah wajib, bukan rukun. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka mengatakan, walaupun seseorang tidak membaca tahiyat di dalam salatnya, maka salatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Penjelasannya bisa dipahami kan? Atau ada yang tertinggal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol. Izin bertanya Ustaz. Berarti dipahami dari pembahasan ini ada perbedaan menurut mazhab Imam Hanafi itu antara yang fardu dengan yang wajib. Ya, antara yang rukun dengan yang wajib. Ya. Ya, ada perbedaan. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah memang dibedakan antara rukun dan wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika dikatakan rukun, dialah wajib. Ketika dikatakan wajib, dialah rukun, kecuali di bab haji. Kalau di bab haji, di dalam mazhab Syafi'i memang dibedakan antara rukun dan kewajiban. Ada namanya rukun-rukun haji, ada namanya kewajiban haji. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas la dina sahihun illal Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Jadi ini penjelasan kepada kita bahwa tidak benar kelaiman sebagian orang yang mengatakan semua agama benar. Semua agama akan masuk surga, enggak. Agama yang diridhoi dan agama yang diterima dan agama yang benar hanyalah agama Islam. Tidak ada namanya agama Kristen, tidak ada namanya agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Itu adalah agama yang tidak benar, agama batil. Agama yang benar hanyalah agama Islam saja. InsyaAllah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.